Hey, kembali lagi dengan gua di Ableham TV, channel kesayangan kita semua, channel yang akan memberitakan tentang Timnas Indonesia dan juga Liga Indonesia. Ada banyak kabar yang menarik yang sayang sekali dilewatkan, makanya saksikan dari awal sampai akhir biar kagak salah paham. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke video pertamanya. Ada apa? Makanya saksikan. Baru sekali tim di luar 100 besar FIFA lolos ke Piala Dunia. Sejak ranking FIFA diperkenalkan pertama kali pada Desember 1992, Piala Dunia nyaris selalu dimainkan oleh negara-negara yang berada di ranking 100 besar FIFA. Barulah pada tahun 2010 Korea Utara mendobrak kelaziman itu saat lolos ke Piala Dunia Afrika Selatan. Saat lolos tersebut, Korea Utara berada di peringkat 105. Mereka menjadi tim pertama di luar 100 besar FIFA yang mampu lolos ke Piala Dunia. Tak hanya pertama, tapi juga menjadi satu-satunya hingga saat ini. Menurut kalian, siapakah negara yang kedua mampu melakukan itu? Siapa, ayo? Erick Thohir mengaku belum pernah diskusi dengan Mauro Zylstra. Ketua Umum Erick Thohir mengaku belum pernah diskusi dengan Mauro. Saya belum pernah diskusi dengan Mauro, ucap Erick Thohir dalam wawancara terhadap wartawan. Kita tunggu saja sampai salaman berarti. Here we go. Tak hanya itu, Erick Thohir pun juga menargetkan 6 poin untuk Indonesia di 4 laga sisa round 3. Tentu targetnya 6 poin, ujar Erick Thohir, dilansir Bola Sport. Kemenangan melawan Arab Saudi itu jadi kunci. Kenapa? Karena kita mendapat 6 poin. Nah, hari ini kartunya hidup lagi karena 6 poin di ranking 3, ujar Erick Thohir. Berarti angka yang ingin kita dapatkan nanti 12 poin. Masih ada harapan kalau nanti kita menang 2 kali dari 4 game. Apalagi kalau 2 menang dan 1 seri, tambah bonus bagi kita, papar ketum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir pun membocorkan tentang Piala AFF. Enggak dipanggil untuk Piala AFF. Saya rasa Martin Paes sudah berjuang panjang. Dia mau liburan, jadi dia lagi di sini. Kadang-kadang pemain harus ada jedanya. Pemain kan bukan robot. Dia perlu waktu recovery. Setelah mungkin 1 tahun atau 9 bulan, dia mau break. 1 atau 2 bulan itu normal saja. Resmi, Rafael Strijk bisa main untuk timnas di Piala AFF, tapi dia hanya diizinkan tampil saat semifinal atau final. Ya nggak apa-apa lah, daripada nggak sama sekali. ASEAN Cup 2024 gunakan VAR. Federasi Sepak Bola Vietnam khawatir. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF telah bakal menerapkan video asisten referee pada ajang ASEAN Cup 2024. AFF secara bertahap menerapkan VAR di turnamen lain dimulai dari U19 pada 17 hingga 29 Juli 2024, disusul kejuaraan antar klub Asia Tenggara pada 21 Agustus 2024 hingga 21 Mei 2025, dan ASEAN Cup setelahnya yang dimulai tanggal 8 Desember 2024 hingga 5 Januari. Tulis The Tao. VAR sesekali membawa lebih banyak kerugian dibandingkan keuntungan bagi tim Vietnam. Bagaimana menurut kalian, Gan? Pelatih Australia sudah seiwer duluan. Pelatih timnas Australia Tony Popovich langsung menegaskan bahwa tekadnya untuk meraih 6 poin dalam pertandingan melawan Indonesia dan Cina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada Maret mendatang. Kami harus memastikan bahwa laga di bulan Maret menjadi momen yang sangat baik bagi kami, ujar Popovich. Seperti dikutip dari AFP, Popovich juga menyadari persaingan ketat di grup C, di mana selain Jepang yang sudah unggul jauh di puncak klasemen, 5 tim lainnya memiliki peluang yang sama besar untuk langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Selain Jepang, semua tim saling berebut poin, dan pertandingan melawan Bahrain hari ini kembali menjadi bukti nyata persaingan yang ketat, tambahnya.
Rizky Ridho ikut berkomentar tentang sulitnya masuk timnas Indonesia. Saya sangat bersyukur dipanggil timnas senior oleh Sintayong, yang karena tidak akan pernah mudah bagi siapapun untuk masuk tim nasional tanpa usaha dan kerja keras. Menurut saya masuk timnas sekarang tidak semudah yang sebelumnya, karena sekarang sudah banyak pemain yang bermain di luar yang lebih berpengalaman dan kita yang main di lokal. Bagi Sintayong, pemain yang terpenting harus mau disiplin, kerja keras, dan jangan pernah berbohong. Kalau salah tinggal mengakui. Saya sempat kaget latihan sehari sampai 3 kali, tapi sekarang saya paham dampaknya sangat baik untuk saya. Tak hanya itu, Kevin Dix juga menuturkan pengalaman pertamanya debut dengan timnas Indonesia. Budaya baru juga terjadi, pelatih berasal dari Korea Selatan dan berbudaya berbeda. Saya sedikit mengamati apa yang harus saya lakukan. Ini jadi pengalaman yang luar biasa. Tom Hai pun angkat bicara melalui podcastnya. Saya memang bermain di tengah lapangan, jadi pemain lain ada di sekeliling saya. Saya tidak tahu caranya menjadi pemimpin. Saya hanya mencoba melakukannya dengan fokus kepada diri sendiri. Sebenarnya itu sulit karena sebelum kami mencetak gol pertama lawan Arab Saudi, saya kehilangan bola. Tapi ketika bola saya dicuri, saya berusaha mengambilnya lagi dan berhasil saya lakukan. Lalu terjadilah gol pertama itu. Setelah gol itu, Jai dan Ridho berteriak kepada saya bahwa tadi ada pemain lawan datang. Tapi saya bilang ke mereka, saya tidak dengar teriakan itu, sumpah. Itu sangat sulit melakukannya di Stadion GBK. Saya tidak dengar apapun dari mereka, padahal mereka sudah berteriak. Situasinya sangat berisik. Jairo Ridwan ternyata menonton pertandingan Indonesia versus Arab. Dia berkomentar, saya melakukannya menonton pertandingan timnas melawan Saudi. Hasil yang luar biasa, menempatkan timnas pada posisi yang baik untuk mengukir sejarah pada tahun 2026. Sebelum kita lanjut ke kabar utamanya, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga kalian sehat selalu dan rezekinya pun lancar. Mantan wasit asal Mesir Muhammad Kamal Risa mengklaim ada banyak kejanggalan pada laga timnas Indonesia versus Arab Saudi pada matchday 6 ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Muhammad Kamal lewat media Arab Saudi Ariyadiyah mengklaim gol pertama timnas Indonesia tidak sah. Gol pertama Indonesia tidak sah karena didahului oleh pelanggaran yang menguntungkan Arab Saudi yang pantas mendapatkan tendangan penalti. Katanya ada pelanggaran dari bek Indonesia yang menahan Saud Abdul Hamid di dalam area penalti dan VAR seharusnya melakukan intervensi. Sintayong membangun akademi di Jakarta, STY Academy. Wow, sangat luar biasa. Kontribusi nyata untuk perkembangan sepak bola negeri ini. Bukan hanya duduk diam ngebacot nyerang personal. Mantap coach. Breaking news, Marcelino Ferdinand resmi jadi pemain muda terbaik di kualifikasi Piala Dunia round 3 Asia. Marcelino Ferdinand masuk dalam daftar 6 pemain muda paling bersinar di kualifikasi Piala Dunia round ketiga zona Asia versi FIFA. Berikut daftar nama pemain muda paling terbaik menurut FIFA. Yang pertama, Marcelino Ferdinand dari Indonesia. Yang kedua, Harip Abdullah dari Uni Emirat Arab. Dan yang ketiga, Kim Yu-song dari Korea Utara. Dan yang keempat ada Yusuf Amin dari Irak. Ada juga dari Uzbekistan, Azbek Faizulev. Dan yang terakhir dari Kuwait, Yusuf Muajed. Baru berusia 20 tahun, Marcelino cetak 2 gol ke gawang Arab Saudi dan pernah masuk 60 besar wonderkid paling berharga di muka bumi. Marcelino Ferdinand berusia 20 tahun dan namanya akan selalu dikenang oleh supporter timnas Indonesia dari generasi ke generasi. Memang God yang sesungguhnya. 2 golnya ke gawang Arab Saudi buat Marcelino kembali diperhitungkan sebagai talenta muda luar biasa sekarang ini. Kilas balik ke tahun 2021, media ternama The Guardian
memasukkan nama Marcelino Ferdinand ke dalam 60 besar wonderkid paling berharga yang ada di muka bumi, yang dimana Marcelino sejajar dengan Lavia yang telah membela Chelsea dan Gavi yang membela Barcelona. Dan ternyata apa yang ditulis oleh The Guardian gak salah. Kritikan demi kritikan Marcelino lalui dengan tegar, dan malam tadi walau rasa-rasanya gak adil, pemuda berusia 20 tahun menjaga asa mimpi dari 200 juta lebih rakyat Indonesia untuk bisa pertama kalinya melihat negara ini, Indonesia, bermain di Piala Dunia 2026. Luar biasa sekali Marcelino Ferdinand. Oke, cukup di sini saja berita timnas hari ini. Terima kasih yang sudah mantengin dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih juga yang sudah membantu channel ini terus berkembang. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya pun lancar. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa doakan juga timnas agar terus bersinar dan masuk Piala Dunia tahun 2026. Sampai jumpa. See you.